Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah materi matematika diskrit lagi, yaitu pohon. Oke, semoga kalian di rumah baik-baik saja, stay safe dan stay healthy. Oke, kita melakukan pengenalan terlebih dahulu. Pohon merupakan sebuah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Kita kemudian di sini merupakan sebuah gambaran pohon di mana ada 4 sebuah gambar. Yang pertama di sini adalah pohon karena tidak mengandung sebuah sirkuit dan saling terhubung. Ini juga pohon. Yang membedakan gambar di sini adalah yang ketiga ini, karena di sini mengandung sebuah sirkuit. Makanya ini adalah bukan pohon. Oke, hutan atau forest adalah sebuah kumpulan pohon yang saling lepas, atau sebuah graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di graf terhubung tersebut adalah pohon. Kita bisa lihat gambarnya seperti di bawah. Oke, kemudian kita akan membahas sifat-sifat dari pohon sendiri. Teorema misalkan G sama dengan vertex, H adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya n. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama adalah G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurangi 1 buah sisi. Kemudian yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Kita bahas tentang contoh soal dan pembahasan. Sebuah pohon mempunyai 2n buah simpul derajat 1, 3n buah simpul berderajat 2, dan n buah simpul berderajat 3. Tentukan banyaknya simpul dan sisi di dalam pohon itu. Mari kita bahas satu-satu. Menurut lemah jabat tangan, jumlah derajat semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi. Maka dapat disimpulkan 2n kali 1 ditambah 3n kali 2 tambah n kali 3 sama dengan 2e. Jika kita jumlahkan perhitungan di sini, maka hasilnya adalah 11n sama dengan 2e. Nilai di sini dapat kita lihat di soal. 2n buah simpul berderajat 1 dapat ditulis di sini, 3n buah simpul berderajat 2 ditulis di sini, dan n buah simpul berderajat 3 ditulis di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah M sama dengan N kurang 1. M adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul. Maka E sama dengan 2N tambah N tambah 3N tambah N dikurangi 1 sama dengan 6N kurang 1. Kemudian 11N sama dengan 2 dalam kurung 6N kurang 1 sama dengan, karena ini perkalian silang, maka 2 kali 6n sama dengan 12n. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 kali min 1 sama dengan min 2. Hasilnya adalah 2. N sama dengan 2. Kemudian jumlah simpul sama dengan 6n dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Terus jumlah sisi 6n kurangi 1 sama dengan 6 kali 2 sama dengan dikurangi 1 sama dengan 12 min 1 sama dengan 11. Kemudian kita bahas pohon merentak. Pada sebuah graf G, 9V, E diubah menjadi T sama dengan V1, E1 dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya, dipilih sebuah sirkuit, kemudian hapus satu sisi dari sirkuit ini. G akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya berkurang 1. Bila proses ini dilakukan berulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G menjadi sebuah pohon T. Kita bisa lihat gambar di bawah. Ini menggambarkan sebuah sirkuit ABCD, ABDC, di mana di gambar kedua salah satu sisinya dihapus dari sirkuit, di mana cuman silang di sini tidak ada. Kemudian di gambar
ketiga, sisi yang di tengah juga tidak ada. Gambar keempat, dari C ke D atau D ke C, sirkuitnya hilang. Oke, kemudian pengaplikasian pohon rentang. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian parutan routing pesan pada jaringan komputer. Kita bisa lihat gambar di bawah ini, contohnya yang A adalah jaringan komputer, yang B adalah pohon merentang multicast. Oke, kita bahas ke pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum, minimum spanning tree. Kita bisa lihat gambar di bawah. Di gambar pertama merupakan gambar yang masih awal, yang belum digambarkan sebagai pohon merentang minimum. Di gambar kedua adalah sebuah gambar berbobot minimum, di mana di sini kita bisa lihat di A ke E atau di A ini, di mana yang bobot yang paling kecil yang harus digambar. A ke E di sini bobotnya adalah 25. Kemudian E ke B bobotnya adalah 5. Jadi ditulis 5, kemudian ini E ke D 20, bobotnya 20. Kemudian D ke H bobotnya 30. Di bawahnya adalah dari E ke F dan E ke G, bobot yang paling kecil adalah E ke G. Makanya ditulis E ke G bobotnya 15, dan G ke H. Daripada G ke H dan G ke F, bobot yang paling kecil adalah G ke F, yaitu 10. Kita bahas berikutnya adalah algoritma primer. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Kemudian langkah kedua, pilih sisi U, F yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan sampel di T, tetapi U, F tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, F ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N min 2 kali. Kita bisa lihat sudah di bawah ini prosedur frame. Input yang diinputkan adalah sebuah graf dan output yang dikeluarkan adalah sebuah pohon. Membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Masukkan graf berbobot terhubung G sama dengan V vertex, H dengan V sama dengan N. Keluaran atau outputnya adalah pohon rentang minimum T sama dengan vertex, H. Kemudian di algoritmanya adalah cari sisi P, Q dari E yang berbobot terkecil. P dan Q dimasukkan ke T. Kita melakukan perulangan di mana E masukkan 1, kemudian perulangan sebanyak 2 kali. Kemudian pilih sisi U, F dari E yang bobotnya terkecil namun bersisian dengan simpul di T. Kemudian selesai. Algoritma prim. Kita ambil contoh seperti gambar yang tadi. Langkah pertama adalah sisi. Kita menentukan sebuah sisi di mana sebuah bobot yang paling terkecil dimulai dari angka 1. Yang paling terkecil adalah 1,2, itu bobotnya adalah 10 dan digambarkan seperti gambar yang di sebelah kanan. Kemudian langkah kedua adalah 2,6, sisi kedua terus melanjutkan ke 6 yang memiliki bobot 25 dibandingkan dengan bobot yang lain. Kemudian digambarkan seperti gambar di kanan. Langkah ketiga adalah sisi 3 ke 6 yang memiliki 15 bobot. Digambarkan di sebelah kanan. Yang langkah keempat adalah 4 ke 6 dengan bobot 20, bisa digambarkan ke kanan, bisa lihat sendiri. Yang langkah kelima 3 ke 5 yang memiliki bobot 35 yang bisa gambarkan bisa lihat di sebelah kanan. Kemudian algoritma random pohon merentang minimum yang dihasilkan adalah sebagai berikut, seperti gambar yang bisa kalian lihat. Kemudian bobotnya sama dengan 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 115. Ini ketika pohon sudah diminimumkan atau pohon merentang minimum. Kemudian kita bahas algoritma Kruskal. Langkah 0,
Sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah pertama, T masih kosong. Langkah kedua, pilih sisi UF dengan bobot minimum yang tidak memenuhi sirkuit di T, tambahkan UF ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N satu kali. Kemudian yang diinputkan di sini adalah sebuah graf. Kemudian keluarnya adalah pohon atau outputnya adalah pohon. Membentuk pohon meretang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Masukkan graf berbobot terhitung G sama dengan vertex, H dengan Vn keluaran pohon meretang minimum T sama dengan vertex, H. Algoritmanya adalah asumsi di sini. Kita melihat di langkah 0. Sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Kemudian langkah pertama di bawahnya adalah T masih kosong dan tidak memiliki apa-apa. Kemudian di sini awalnya adalah pilih sisi UF dari E yang bobotnya terkecil. Kemudian UF tidak membentuk siklus di T kemudian, dan tambahkan UF ke dalam T. Dan di sini diulangi sebanyak langkah ketiganya adalah diulangi sebanyak N satu kali. Oke. Di sini adalah sebuah penggambaran contoh dari pengaplikasian algoritma Kruskal. Di sini sisi-sisi diurut menaik dari sisi 1,2, 3,6, 4,6, 2,6, 1,4, 3,5, 2,5, 1,5, 2,3, 5,6 yang memiliki masing-masing bobot 10 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Dari di sini sama seperti sebelumnya, seperti pada algoritma prim tapi di sini diurut menaik. Oke. Yang membedakannya adalah pada langkah kelima 1 ke 4 sama dengan 30. 1 ke 4 30. Dari langkah keempat bisa dilihat gambarnya. Jika di 5 perbedaan dari hutan bertanya adalah ditolak karena dari 1 ke 4 akan membuat sebuah sirkuit, jadi makanya ditolak. Kemudian lanjut ke langkah ke-6, bisa lihat seperti di gambar. Algoritma Kruskal pemerintah minimum dihasilkan seperti gambar berikut. Bobotnya sama dengan 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105. Oke, kita mengambil contoh soal dan sebuah pembahasan. Ubahlah graf berikut ini dengan menggunakan algoritma primer agar menjadi pohon merentang minimum dan tentukan bobotnya. Oke, langkah pertama adalah ke B ke D. PD karena memiliki bobot yang paling terkecil, yaitu 1. Kemudian yang kedua adalah D ke E, 4. D ke E karena memiliki bobot yang paling terkecil di antara bobot yang lainnya, yaitu 4. Dan bisa digambarkan seperti gambar yang di sebelah kanan. Kemudian langkah ketiga adalah E ke G, yaitu bobotnya adalah 2. E ke G 2 dibandingkan dengan bobot yang lainnya dan bisa digambarkan seperti terlihat di gambar sebelah kanan. Langkah keempat G ke A dengan bobot 3. G ke A bobot 3 dan bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Kemudian langkah kelima G, J sama dengan 8 dan memiliki bobot 8 dan bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Kemudian langkah ke-6 J ke I yang memiliki bobot 4 dan bisa dilihat gambarkan sebelah kanan. Dan ke-7 langkah ke-7 I, F yang memiliki bobot 5 dan gambarnya seperti sebelah kanan. Langkah ke-8 F ke C yang memiliki bobot 3. Terus langkah ke-9 J ke L memiliki bobot 6. 10 F ke H memiliki bobot 7 dan bisa kita lihat gambar-gambarnya di sebelah kanan pohon rentangnya. Dan langkah ke-11 C ke K yang memiliki bobot 11 pohon rentang yang bisa kita lihat seperti
di sebelah kanan pohon rata yang merupakan hasil akhir dari pencarian soal tersebut. Kemudian menghitung total bobotnya adalah kita tinggal menjumlahkan semua bobot yang dari awal langkah pertama hingga langkah ke-11 di 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 11 sama dengan 54. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kalau suka, klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Dan stay tune di channel ini. Dan terima kasih.